Mobil klasik nih. Ini kayaknya Mercedes-Benz seri W201 yang biasa disebut dengan Baby Benz nih. Wah, keren banget nih ya. Dijual nggak ini mobilnya? Set. Mulus nih. Wah, bagus banget ini, bener-beneran klasik banget nih mobil. Mulus lagi. Punya siapa nih mobil ya? Ini mobil langka banget ini. Kayaknya saya harus beli mobil ini nih. Wah, jual nih ya. Wah, asik banget mobilnya nih. Ngapain, Kang? Mobil Akang? Iya. Dijual nggak? Waduh. 25 juta? Kang, ini mobil nggak dijual. Enggak. Saya pecinta mobil klasik loh, Kang. Ya. Saya lihat nih mobil terparkir di pinggir jalan. Saya pikir mau dijual loh, Kang. Ternyata enggak ya. Enggak, lagi parkir aja ini. Lagi parkir aja ya? Iya. Kang, saya mau dong ngobrol tentang mobil ini, Kang. Boleh. Tinggal-tinggal mobil ini cuma hanya 8 di kota Bandung. Bener nggak nih? Ya, kurang lebih seperti itu. Kita ngobrol tentang mobil ini, Kang ya. Oke, ayo. Gimana nih ngobrolnya nih? Oke, dekat sini. Di situ? Backstory boleh? Bayarin ya. Oke, ayo. Ayo, go. Kang, jadi mobil tadi nggak dijual? Enggak. Aduh, padahal saya mau tuh mobilnya keren banget, klasik banget. Boleh ceritain dikit nggak tentang mobil tadi, historinya Kang? Oke. Sebetulnya ya panjang sih story. Saya pakai mobil ini udah lebih dari 15 tahun lah. 15 tahun? 15 tahun saya pegang mobil ini. Jadi mobil ini serinya Mercedes-Benz W201-190E. Jadi seri W maksudnya ya? Ya, jadi W itu kodenya. Kodenya? Kode mobilnya. Dari pabrikannya W201, serinya 190E. Oh, berarti masih masuk dengan seri E ya? Keluarganya E berarti ya? Masih Familianya familianya ya, masih E-class. E-class. Elegans. Elegans ya. Oke, ini tahun pembuatannya tahun 89. Tahun 89? Ya. Berarti beda 3 tahun sama saya. Oh, beda 3 tahun. Saya 87, 89. Oke. Kakaknya dikit. Kakaknya dikit ya. Oke. 89. Nah, mobil ini memang punya spesifikasi khusus. Ya, agak unik ya. Nah, kenapa saya tertarik? Ya, jadi ini sejarahnya apa ya saya ceritain ya? Boleh. Saya pengen tahu nih, tiba-tiba sebelum tahu Ya. apa sih sejarahnya akhirnya Bapak Akang, aku punya Akang Ya. Zaki ya, Akang Zaki bisa tertarik untuk bisa mempunyai mobil klasik ini. Oke. Saya generasi ketiga yang masih hobi atau senang menggunakan Mercedes ini. Jadi kakek saya dulu pakai Mercedes juga seri dari mulai 190E juga, tapi yang seri yang lama. Tahun 51, 52 yang kentang aja. Ponton namanya. Kemudian 220S. Nah, orang tua saya juga dulu pakai Tiger 123. Nah, sebetulnya dulu pengen banget karena di masanya mobil ini selain langka, mobil ini untuk di Mercedes ini agak unik. Agak unik. Kenapa uniknya tuh? Karena ini satu-satunya seri Mercedes yang kecil. Makanya orang mungkin kalau tiba tahu Baby Benz mungkin ya. Yes. Panggilnya Baby Benz karena kecil itu ya, baby ya. Ya, nickname-nya ini Baby Benz. Karena apa? Di Mercedes yang ukurannya, dimensi ukurannya kecil. Ya. Jadi kalau kita naik Mercedes kan identik dengan mobil yang luas lega, gitu ya. Lega, elegan. Elegan. Kalau ini memang sangat sporty. Bahkan kalau kita naik berempat ini dengan ukuran badan ya tinggi 170-an itu berempat itu ya agak sempit gitu ya. Sedek-sedekan gitu ya. Agak sedek-sedekan. Nah, tapi kalau untuk berdua enak. Nah, kemudian dari sisi CC juga. CC-nya itu ya untuk ukuran Mercy ini yang paling kecil. Paling kecil ini. Iya. Ada kelas ya 2000 cc, 2300, 2600. Sementara Mercy yang lain kan di atas 2800. Bisa 3000 juga sampai ya. ada yang 6900 ya. Jadi memang ini unik. Sporty, jadi agak keluar dari pakemnya Mercedes. Yang identitasnya dia mobil mewah, mobil elegan, mobil untuk pejabat biasanya. Ya, betul. Eksklusif ya. Ini betul-betul sporty. Nah, dan kemudian agak rare di Indonesia karena mobil ini tidak masuk ke Indonesia. Oh, ini nggak masuk Indonesia? Jadi Mercedes-Benz Indonesia itu tidak secara resmi memasukkan mobil ini ke Indonesia. ATPM itu nggak masuk. Nggak masukin. Ya, jadi mobil dapat dari mana nih Pak? Nah, jadi kalau di Indonesia ada seri ini, varian 190E ini, rata-rata masuk ex kedutaan. Oh, bekas kedutaan. XCD. Benar-benar bekas pejabat lah ya istilahnya. Ya, mobil-mobil yang dimasukkan secara build up CBU oleh kedutaan dipergunakan untuk kepentingan kedutaan selama bertugas, selesai dilelang.
Oh gitu ya. Ya, itu jadi hampir sebagian besar populasi yang masuk ke Indonesia itu istilah kita XCD ya, eks-kedutaan. Kemudian ada beberapa importir umum EU dulu ya, importir umum yang memasukkan khusus mobil ini. Nah, jadi kalau yang lewat jalur itu biasanya yang sultan-sultan. Sultan-sultan. Oh, berarti sultan ya Akang jagain. Tapi saya penasaran Kang, kenapa akhirnya Akang dari seri banyak Mercy yang mungkin lebih klasik ya, lebih tua lagi umurnya, akhirnya bisa menaruh hati sama BB Benz ini, Kang? Iya. Nah, jadi sejarahnya dulu itu karena kita di keluarga ini pecinta Mercedes, bapak saya ini bercita-cita pengen punya Mercy ini. Tapi ya itu tadi rezekinya. Jadi selama punya cita-cita itu ya kejadiannya ada uang nggak ada barang, ada barang nggak ada uang, gitu aja terus. Rezeki, belum rezeki bahasanya gitu ya. Ujungnya itu namanya belum rezeki sampai almarhum pensiun, ya udah gitu ya, nggak kesampaian untuk dapat ini. Kemudian setelah saya lulus kuliah, ya waktu zaman kuliah pun kita ya sebagai pecinta otomotif ya pengamat otomotif yang nggak kesampaian beli mobil waktu itu gitu ya, belinya hanya mampu beli tabloid otomotif. Iya ngeliat ya ngeliat mobil ya, aduh ya tabloid otomotif. Berarti zaman-zaman majalah otomotif lama Kang ya? Iya, tabloid otomotif. Tahun berapa tuh? Tahun 2001 2002 ya. Oh iya kan. Jadi yang pakai mobil ini tuh memang pada saat itu gitu ya sultannya lah. Ya. Di Jakarta tuh jadi kalau lihat kan itu kan suka ada resensi otomotif, keren nih mobil gitu ya. Ya, itu jadi sebuah impian ya. Sampai satu titik ya saya menemukan mobil ini gitu ya. Punya seorang kakaknya teman saya di Jakarta yang kebetulan lagi saya main ke rumahnya, ada mobil ini. Oh, ada mobil ini ya? Ya langsung jatuh hati? Ya, seri ini saya selalu jatuh hati. Wih, keren gitu kan. Nah, keren. Udah gitu ngobrol-ngobrol, punya kakak saya. Saya kenal kakaknya juga. Terus beli iseng-iseng, jual nggak Mas? Nah, jawabannya sama dengan jawaban saya ke Anda tadi. Oh iya. Ke Akang tadi. Enggak. Oh, gitu ya. Oh ya udah. Enggak. Case close. Nah, satu tahun kemudian tiba-tiba kakaknya temen itu telepon saya. Oh, langsung telepon. Ya, keingetan meren ya? Iya. Lo masih mau nggak mobil saya? Mobil saya. Mau sih, cuman mau lepas. Iya. Wah, timingnya sekarang, nggak punya duit. Nah, udah gampang urusan duit. Oh gitu. Iya. Jadi bahasanya ya udah. Barang dulu aja ya. Nanti urusan hitung-hitungan nanti kita selesaikan secara adat. Ya. Dalam artian saya pun membeli mobil ini tidak langsung dengan harga yang utuh gitu ya. Jadi ya kita selesaikan secara adat dan ternyata kakaknya teman saya itu dapat lagi seri yang sama dengan versi yang berbeda. Oh, pantes ya. Jadi ini ada yang harus keluar. Oh ya udah berarti rezeki saya. Kondisinya memang ya ini tahun 89 yang jadi 190E 201 dengan cc 2300 cc. Jadi W201 itu ada banyak varian. Banyak banget ya. Ada yang 2.0 mesin 2000 cc, 2300 cc, 2300 Evolution ya, 2000 terus ada 2300 Evolution dan terakhir itu ada yang 2500 itu Cosworth ya, jadi ada satu versi mesinnya mesin balap buat balap itu ya, buat balap ya? Nah khusus gitu ya, nah itu mesin Cosworth Inggris. Oh dari Inggris ya? Inggris, jadi mobil Jerman tapi dia mesinnya dari Inggris ya, karena khusus unik ya. Nah, jadi saya dapat kondisinya pun ya memang seadanya, jadi bukan yang rare yang mulus sekali. Jadi ya kondisi bahan kalau istilah. Ya. Sekarang mah ya. Zaman ayeuna mah kondisi bahan aja. Karena waktu itu juga uangnya juga cukupnya untuk bahan aja. Oh iya. Nah, dari 2000 berapa tuh ya? Jadi 2009 itu 2008 ya. Nah, 2008 itu perjuangan dan pengorbanan dimulai. Saking untuk bisa mendapatkan mobil ini. Bukan, untuk bisa membangun menyempurnakan kan udah dapat di mobil ini ya. Menyempurnakan mobil ini. Jadi menyempurnakan mobil ini mulai dari satu mesin. Mesin ini sudah direstoris total saya. Jadi turun. Oh, sempat turun dulu ya. Diturunkan. Mesinnya sih oke. Ya, mesinnya. Cuma di-refresh lagi ya. Di-refresh lagi, diturunkan untuk bisa kondisi lebih oke. Nah, ternyata ada satu kendala dan tantangan. Spare part-nya susah. Oh iya, spare part susah ya karena udah nggak ada jual mobil ini ya. Jadi
Tapi ada hikmah dari perjuangan untuk bisa memperoleh spare part itu adalah satu, saya jadi banyak teman. Oh, jadi saling kenal, tahu Kenal ya? banyak orang, kenal banyak teman, dan punya banyak saudara. Yang pehobi dan orang jadi apa ya, 190 entusias lah. Ya, entusias. Itu Ah. nama otomotifnya? Nggak ada sih, Nggak ada tapi sih kita jadi nggak ada klub resminya. Kalau di Jakarta ada W201 itu yang di istilahnya saya nggak tahu diketuai atau apa, pokoknya salah satu pentolannya kalau W201 Jakarta itu Sultan Andara. Oh, salah satunya pentolannya itu ya, Raffi Ahmad ya berarti ya? Andre Taulani. Sultan Andara sama Raffi Ahmad. Orang Raffi Ahmad ini Andre Taulani itu Sultan Sultan juga. Sultan apa? Sultan daerah. Itu pokoknya tribunnya soalnya Sultan Iya. ya. Andre Taulani. Kalau nggak Oh iya, salah- karena saya pernah lihat juga Iya. di salah satu channel YouTube-nya dia Iya. punya Mercy itu yang dia bilang itu beli mobil itu hampir harus jual rumah. Apa dia Yes. bakal sama rumah gitu kalau nggak salah ya, sama tanah gitu. Yes. Yes. Pasti Kalau gitu. nggak salah pernah diresensi oleh Motomobi atau siapa, pokoknya pernah Iya, masuk iya. YouTube juga. Andre Taulani itu kalau nggak salah punya 4 atau punya 5 lah, saya nggak ngerti Iya, lah. Gitu. Jadi memang ya entusias juga. Itu kalau di Jakarta. Cuman kalau saya sih, ya itu tadi memulai itu adalah membangun networking. Gimana caranya spare part? Mulai dari Bandung, Jakarta, Semarang, Surabaya, Malang, ya udah kemana-mana. Ya. Dan bukan hanya memburu spare part baru saja. Jadi kadang-kadang spare part copotan. Copotan ya. Oh ya. Jadi istilahnya saya cari di Ya, ya, gang yard. Mentok di Indonesia, ya kebetulan ya ketemu lah ada orang-orang yang memang punya networking, masukin barang dari Malaysia. Kemudian ada lagi yang masukin dari Thailand. Ada yang juga langsung, ya sekarang lebih mudah lah ya, ada eBay dan segala Ya, macam. ya. Saya bisa beli dari Inggris. Atau ada beberapa teman yang bertugas di Belanda. Titip ya, just tip. Just tip. Just tip dong. Orang lain just tipnya bawa tas. Iya, iya. Spare part. Ini belepotan. Bekas lagi. Apa tuh Kang yang paling susah dicari waktu selama perjalanan punya mobil ini? Waduh. Yang paling dikenal besok kayak susah banget nyari barang ini. Akhirnya dapat. Jadi ada satu cerita interior. Ya. Jadi kalau mesin kaki-kaki itu masih bisa lah ya, kita cari di Indonesia itu masih ada. Kalau sudah part body Body sama- eksternal keluar ya? ya part body itu kelengkapan body, kalau hilang itu waduh udah tepok jidat ya. Atau rusak itu tepok jidat. Ya. Dan interior. Interior. Nah, ini saya hunting. Ini interior belum saya setting, belum saya pasang, tapi saya memang berusaha untuk bisa mendekati sempurna. Ya. Itu huntingnya wah udah luar biasa. Cari ke Inggris, cari kemana-mana. Melalui eBay ternyata ya kalau ada barang pun, barang kondisinya kalau second itu ya, Kurang mulus lah ya, kurang grace, mulus. kurang grace. Kemudian kalaupun misalnya dari Eropa, mereka nggak mau shippingnya karena resiko ya, rusak toko di barangnya jalan. rusak di jalan ya. Ya, nah udahlah, sempet desperate mau dijual sama saya. Oh, sempat mau dijual. Iya, saking udah desperate. Saya ini- siap menampung. Ada titik di situ, udah jenuh gitu. Gila nih, gue ngeliat orang kan kayaknya sempurna banget, mobil gue kok belum sempurna aja nih ya. Tapi nyari susah. Tapi ya itu tadi, pada saat kita memang chemistry-nya Chemistry-nya. menyatu gitu ya, itu selalu ada jalan. Saya dapat tiba-tiba ada temen yang ngasih tahu, ada toko spare part Mercy lama di Semarang tutup, lu cobain main di sana. Ya. Oh, di Semarang. Jadi ada toko spare part Mercy yang udah mau tutup ya. Ya, jadi berangkatlah saya iseng gitu. Dan ternyata di sana masih banyak parts baru Masih tersegel gitu ya. tersegel. Ya, dilelang. Jadi saya Harta karun banget berarti. oh, itu hidden gem. Hidden gem, bener ya? Jadi tapi datang ke toko itu bukan kita, kalau datang ke toko kan kita nanya ini kita mau beli ini enggak, tapi ini memang kita masuk ke gudangnya kita cari sendiri. Oh, bener-bener nyari sendiri ya. Hidden gem. Nah, saya dapat beberapa parts yang memang NOS, istilahnya NOS. New old stock. Oh, bukan nos turbo itu ya, nos nitros. Bukan, NOS, new old stock. Ya. Jadi barang barang-barang tua tapi masih Oh, baru, masih baru. masih tersegel. Ya udahlah. Saya dapat banyak beberapa, termasuk dashboard, ya, termasuk door trim ya, yang di pinggir-pinggir door trim ya. Saya door trim itu saya dapat satu mobil baru masih didusin. Masih dirapat di dus Ya, masih disegel made in Jerman. Jadi selama pandemi kerjaan saya adalah WFH
tiap pagi tuh hunting spare part 2 tahun ya. Sama kayak pagi ini jadi kebangun ya. Iya, ketemu teman baru. Saya dapat ada sampai jadi ikrip, saya bukan ikrip, sohib. Jadi sohib ya, jadi Kalau bestie. Jadi bestie. Jadi bestie dengan orang yang memang Baru kenal juga. baru kenal tapi memang pecinta. Pecinta ya. Pecinta, jadi dia punya beberapa mobil dan dia punya cadangan spare part satu mobil. Ya, jadi yang tugas saya adalah merayu dia. Oh, oke, dinego-nego. Om, perlu nih. Tuh, yang dia juga akhirnya ya udah deh, saya ada dua. Ya akhirnya saya sekarang alhamdulillah udah lengkap semua. Jadi keren. jadi perjuangannya berapa tahun ya? Tadi 15 tahun lebih ya. Ya, untuk bisa melengkapi. Jadi memang perjuangannya luar biasa lah. Dari yang apa ya, ini nggak sempurna, ini gimana caranya, nggak ada yang bisa benerin, tiba-tiba ketemu orang, oh ini bisa nih dibenerin. Ya, itu perjalanan panjang lah. Itu jadi seninya ya di situ. Di situ ya. Terus jadi, kalau bicara biaya, saya nggak tahu. Oh, biaya ini ya dari awal Kang Zaki merawat mobil ini ya sampai sekarang udah gitu kali ya. Kayaknya udah bisa beli berapa puluh rumah kayaknya. Nggak ngerti, saya nggak ngerti. Karena saya nggak ngitung juga. Ya, karena udah ada barang, ya. Hobi juga, sayang juga sama mobil. Ada yang dikasih, ada yang beli dengan sangat murah, ada yang sedang, ada yang mahal banget. Ya. Itu. Ini tadi saya sempat cerita di awal ya Kak ya, kalau mobil ini Baby Benz ini tuh hanya ada 8 di Indonesia. Bener nggak sih Kang? Oh nggak di Indonesia. Kalau di Bandung. Di Bandung, sorry di Bandung. Bandung itu paling tinggal sisa 8. 8-an aja di Bandung ya? Iya. Kalau di Indonesia sendiri kira-kira ada berapa? Ya mungkin ada sisa 100 lah. 100-an ya. Karena ini mobil juga nggak diimpor sama ATPM-nya ya. Ya, langsung dia dari kedutaan tadi ya, dari kedutaan atau yang importir umum. Kan dulu kan bisa, saya mau masukin mobil ini lewat importir umum, ya beli dengan harga yang fantastis. Ya. Nih Kang Zaki, ini kan mobil termasuk mobil tua bahasanya ya. Ini pengalaman nih perjalanan nyetir paling jauh kemana nih mobil ini nih Kang? Bali. Ke Bali. Ya. Mobil itu tadi Baby Benz itu. Iya. Itu gimana? Sehat mesinnya? Terus sehat. Nggak ada mogok-mogok gitu nggak? Nggak ada. Wah keren, berarti emang dirawat sama kayak Jadi sepanjang pengalaman saya pegang mobil ini, saya belum pernah mogok di jalan. Belum pernah? Sama 15 tahun belum pernah? Ya. Sehat berarti Tribuners mobilnya nih. Ya. Ya, jadi kerusakan itu memang bagaimana kita maintenance ya. Maintenance dan bagaimana kita melakukan perawatan rutin, tata cara perawatan rutinnya. Jadi memang selama 15 tahun belum pernah ya. Hanya satu kali. Jadi ini saya buka nih ya. Ini mobil aslinya Matic. Aslinya Matic? Matic. Oh pantas tadi saya lihat persnelingnya kok kayak ada kelihatan Matic-Maticnya gitu ya? Ya, jadi aslinya Matic. Cuman saya ini orang yang tidak suka Matic karena saya dapatnya Matic. Oh, Matic ya. Akhirnya saya hunting 4 percepatan berapa 5? 5. Saya hunting gearbox manual yang ori untuk 190e ini saya dapat akhirnya 5 percepatan dan bisa dirubah, bisa dipasang. Wah, keren. Tapi ori juga ori gitu. Juga ya, maksudnya bukan dari mobil. Ya. Masuk ke mobil lain ya, bisa ya. Masuk. Jadi sama khusus ya. Ya, Matic-nya saya simpen. Oh gitu. Tapi ada yang nyari-nyari juga nggak tuh? Banyak ya. Harta karun itu kayaknya. Karena ya kalau menurut orang lain nilainya lebih tinggi yang Matic ketimbang yang manual. Itu mungkin karena lebih ya buat orang-orang Jakarta atau di ya kan, apalagi Mercedes-Benz lebih ini kan nyaman ya. mobil yang tadi ya premium class ya bahasanya ya. Orang cari kenyamanan gitu ya buat capek-capekan. Kalau saya lebih sporty itu pakai manual. Jadi dirubah. Triple pedals, real man, triple pedals. Bener ya. Ya. Kemudian, pada selesai saat pemasangan mungkin ada satu parts yang memang nggak kenceng atau apa. Itu waktu saya pakai ke Jakarta itu, jadi saya kebetulan dinas pulang pakai mobil ini karena macet. Setelah dirubah manual. Gitu ya, ada yang failed. Koplingnya ngejeblos. Cuman mesin bisa tetap berjalan. Jadi saya dari dulu itu masih ada pintu tol Bekasi. Bekasi Timur. Ya, dari pintu tol Bekasi Timur itu saya ke Bandung nggak pakai kopling. Bener-bener. Itu nggak ketemu macet? Ketemu ya macet? Itu ketemu macet. Jadi kalau macet ya kita matiin, nungguin jalan sepi. Baru jalan. Nah, yang paling PR ini adalah pintu tol. Gimana caranya? Tapi ya itu skill ya. Skill ya. Skillnya luar biasa nih. Sampai ke Bandung. Setelah itu saya nggak pernah mau ke jalan. Wah, keren. Berarti emang benar-benar dirawat banget ya.
luar biasa. Dan masuk kategori mesinnya pun bandel. Karena Ya. kalau kita lihat teknologi mesinnya sangat sederhana, Ya. simple. Simple ya. Ya. Maksudnya udah injeksi tapi dia masih injeksinya injeksi sederhana lah ya bahasanya ya. Jadi saya jelaskan spek teknisnya. Jadi kode mesinnya ini M119. M119. Ya, M119 ada M1110. Yang 119 ini yang 4 silinder. Kalau yang 1110 itu yang 6 silinder yang 2600. Oh, oke. Ya, ini yang 2000 dan 2300 itu serinya 119. Nah, ini cc-nya 2300, torsi ini 1800 horsepower. Gede juga ya, torsinya Gede. berapa torsinya? Itu torsinya itu kalau nggak salah saya lupa spek tekniknya sekitar 7 di atas 7 lah ya. 800-an. Oh, 800-an. Ya, Gede torsinya. Torsinya gede banget. 0 sampai 100 itu di bawah 5 menit. Enggak, 5 detik. Terlalu Ya. lama 5 menit mah ya. 5 menit mah kelamaan. Itu di bawah 7 detik. 7 detik ya, cepet dong, kenceng. Dari dong. 0 sampai Kenceng. 100. ya. Ya. Dari awal 0 sampai 100 Ya. 70. Kemudian konsumsi bahan bakarnya 110-an lah. Oh, termasuk ya Ya, wajar sih. so-so lah. So-so lah wajar ya. Maksudnya dengan cc sebesar itu ya menghasilkan Ya. juga. Kemudian untuk kaki-kaki ini spek tekniknya McPherson Strut ya. Jadi pakai perkeong di Perkeong. empat roda, rem cakram di 4 roda. Oh, dua-duanya ya, depan belakang, Empatnya. depan ya, Ya, depan belakang bukan depan- trondol. Bukan trondol. Jadi dari sisi kenyamanan, dari sisi keselamatan Keselamatan mobil sudah ini memang ya, karena memang aman. Kalau bahasanya mobil Eropa mengedepankan safety juga ya, Ya. gitu. Yaudah Kang, kalau gitu saya jadi beli nih mobilnya ya. Waduh. Gimana kalau saya beli ya cuma ada 30 juta nih. Waduh. Tapi kalau boleh tahu berapa sih Kang harga kalau bisa mau dibeli berapa sih kalau dijual? Nah, Kisarannya itu berapa sih? saya sih karena saya belum pernah menjual dan belum pernah membeli lagi sekarang ya. Saya sih harga pasti sih nggak paham ya. Nggak paham. Cuman kalau saya lihat ya informasi dari teman-teman atau teman-teman yang sudah pernah ngejual, pernah membeli, mobil ini nggak ada pasaran. Karena Jadi, kan by hobby lah ya. by hobby. Ya ada yang tembus di atas 700, ada yang 500. Seriusan Kang? Ya. Oh, nggak jadi saya beli Kang? Oh, beda 3 juta loh. Yang bahan-bahan itu 300 350. Bahan doang 300. Udah bisa beli mobil. Yang paper ya, Yang paper ya. yang suratnya lengkap. Oh iya, ini lengkap surat tapi. Lengkap, atas nama saya sendiri. Jadi 30 juta atas sama Angga sendiri. Ya. Udah, Mas Heru udah paham banget nih kayaknya. Ini 30 juta nggak bisa nih. 30 juta saya. Aduh, nggak jadi terima sih kalau Metiknya juga baru Metiknya aja ya, metiknya doang ya. Saya masukin ke motornya kayak gitu ya. Kang, ini bener ya, berarti nggak akan dijual ya mobilnya ya? Dan buat saya ini punya nilai historis yang luar biasa. Oh iya, ada histori apa aja di mobil ini Kang? Ya, satu itu tadi kan saya bilang Ya. saya bisa mewujudkan apa yang impian dari orang tua saya gitu ya. Ya. Almarhum bapak saya dulu pengen banget Pengen punya banget mobil punya ini, kan? akhirnya kesampaian di saya. Dan saya juga ini bentuk pencapaian ya. Capaian ya. Wah, dari zaman kuliah gitu ya, dari kita dulu hanya pengamat otomotif Iya. di tabloid otomotif. Ya benar, itu zaman pada masa-masanya ya. Sampai akhirnya saya bisa punya. Punya sendiri. Ya, dan kedua ini mobil juga ya belum lama dipakai main film juga. Pernah jadi masuk main film? Iya. Maksudnya jadi properti ya bahasanya? Properti utama Utama? dari sebuah film. Jadi kalau saya casting nggak dicoret. Oh, mobil dicoret. Untuk mobilnya aja gitu. Butuh mobilnya aja. Film apa Kak? Masuk film apa ini? Filmnya itu film tuh apa ya? Judulnya Tulah. Tulah. Oh, film genrenya apa tuh? Horor. Horor ya. Film Jadi, Indonesia. gimana cerita Kang? Akhirnya mobil ini bisa masuk ke film Tulah ini gimana ceritanya nih? Jadi bermula dari itu tadi ya. Ya. Kalau saya ceritakan jadi mobil ini nih memang bawa berkahnya tuh karena mobil ini jadi banyak silaturahmi. Oke. Banyak teman. Ada satu teman yang memang dia produser film, punya PH, ngobrol sama saya mau bikin film nih, genrenya seperti ini. Horor ya, apa ya? Saya agak kurang ngerti juga kalau film gitu, tapi ya genrenya tuh drama tapi horor Ya. gitu ya. Kemudian saya butuh settingannya Ya. adalah di tahun 90-an.
Oh iya. Ya, 8 akhir 90-an. Iya, makanya hadirlah si mobil ini ya. Settingannya. Dan saya butuh mobil ya jenis Mercedes yang pada saat itu adalah ikon mobilnya orang kaya zaman itu. Oh iya, mobil Sultan lah bahasanya. Mobil sultannya waktu itu. Pada saat itu ya. Lo punya nggak? Tanya. Ada, saya bilang. Kebetulan saya ada satu varian lagi. Mercedes-Benz W123. Oh, ini bukan satu-satunya ya. Bukan Ternyata masih ada 280 Tiger. Oh, Tiger ya. Mobil klasik. Pakai Mobil Tiger klasik aja. lagi ya, mobil klasik Tiger. Pakai Tiger aja. Yaudah. Dari produsernya waktu itu nanya, kira-kira apa Tiger ya? Oh iya, ada Tiger, ada. Nah, saya bilang ada. Yaudah. Kalau mau pakai aja Tiger saya. Saya kasih fotonya. Oke, tadinya sudah deal tuh Tiger. Nah, pada saat ketemuan saya pakai mobil ini. Oh, sudah tertebak. Berarti tahunya ini mobil lebih bagus ya, lebih cakep gitu ya. Begitu datang, ya ada kru dan produsernya langsung bilang, kayaknya lebih cocok ini daripada Tiger gitu. Daripada Tiger. Ya akhirnya setelah dealingnya bukan saya buka aja. Saya sih dealingnya bukan dealing nominal, tapi saya lebih ke tolong mobilnya dijaga. Ya, selama proses ini gila lu, mobil ini tuh ibaratnya gitu ya, walaupun mobil ini bukan yang spesial, tapi punya nilai spesial. Historinya ini yang kuat ya. Saya jagain bener nih ya. Boleh dipakai ya, tapi dengan catatan. Jangan catatan. Ada notisnya. Tolong sama syuting ya. Jadi nggak ditabrak-tabrakin ya. Iya. Pokoknya saya minta skenarionya dulu. Ya, mobil ini sempat dicek dulu sama Akang ya. Ya, saya make sure ya. Sampai penempatan rigging pun itu otoritasnya mesti izin saya dulu. Oh, gitu. Ya kan ternyata main film tuh waduh, luar biasa ya untuk bisa mendapatkan angle gambar yang luar biasa, ngerusak mobil itu ya. Benar sih. Masang rigging di mana-mana, terus sampai jenis rigging yang dipakai. Ya, jadi saya juga banyak belajar ya. Nggak ada nih yang pakai perekatnya ini. Saya minta yang pump. Ya kan? Ya. Yang istilahnya tidak menimbulkan bekas di cat gitu kan. Jadi kayak semacam kayak karet gitu ya. Yes. Kayak dot gitu ya. Dot ya. Pokoknya macam-macam loh. Termasuk interior apa segala macam. Nah, itu. Saya bilang saya kasih pro bono karena apa? Pro bono. Pro bono itu apa? Gretongan. Oh. Wah, jadi benar-benar dikasih ya karena tadi ya punya nilai ya demi perfilman Indonesia. Kenapa saya kasih gitu ya? Kenapa saya kasih? Pertama makanya saya lihat dulu skenario filmnya. Oke, saya ini ya senang juga kalau nonton film. Tapi kalau saya nonton film, yang saya lihat itu adalah properti mobilnya karena saya senang mobil. Iya. Ya, jadi kalau saya lihat misalnya film perang, ini perang apa nih? Perang dunia. Kita lihat Jeep Willys-nya tahun berapa nih? Gitu ya. Truknya ini pakai bener nggak nih settingnya? Kemudian perfect nggak? Ya. Itu yang saya nikmatin. Ya. Kemudian kayak kalau kita nonton film Untouchables, kita nonton film Godfather, itu kan keren kan? Tahun segitu mobil-mobilnya tuh, ditonjolin gitu ya? Ditonjolin sampai satu hal, saya sampai nonton film G30 SPKI aja yang saya lihat itu adalah mobilnya. Ya. Jeep-jeepnya oke. Toyota Canvas tahun segini, detail. Itu yang menjadi kepuasan saya kalau nonton film. Ya. Nah, sama halnya pada saat saya ada kesempatan untuk bisa mendukung para film Indonesia, lo mau bikin film settingnya tahun segini yang benar. Jangan, jadi sampai benar-benar ikut briefing juga ya, untuk brainstorming juga. Ya, saya brainstorming dengan produser, dengan sutradaranya, dengan kreatifnya, gitu ya. Ya kebetulan semuanya open. Ya, jadi bukan hanya sekedar gue pakai mobil lo, tapi kita bisa brainstorming. Dia bilang yang bener, jangan lo bikin film tahun 90, mobil lo tahun 94, ya, atau 97 pakai masterpiece ya diketawain. Salah ya. Ini bener-bener dan film perfilman Indonesia ini harus jadi ikon. Dalam artian gini, jangan, mohon maaf ya kadang-kadang kan hanya ada beberapa film yang hanya mengangkat glamor. Mengangkat kemewahan, pakai properti yang penting mewah, yang penting enggak. Tapi pada saat kita mengangkat tema film ini tahun segini dan menggunakan mobil-mobil yang memang otentik, bukan hanya sekedar dilihat dari kemewahan, tapi mobil itu ditampilkan secara utuh sesuai dengan karakter jati diri untuk bisa jadi untuk bisa melihat melatari film.
biar orang tuh juga ngelihat nonton, oh ini tahun segini cocok ya. Ternyata Cocok. mobil segini tuh emang berkontribusi di tahun segini Ya, gitu ya. jadi enak. Jadi enak ya. Ah. Berarti Kang sangat seneng dong ya, maksudnya dan bangga yang biasanya Kang pernah dia pengamat film ya bahasanya, Ya. pengamat film terutama ada mobil klasik ya. Ya. Akhirnya terjun langsung di sebuah film yang akhirnya mobil itu, mobil Kang tadi, mobil baby Benz tadi bisa masuk ke film Tulah ini tadi gitu kan ya. Ya, senang nggak senang ya. Senangnya ya saya bisa berkontribusi sedikit lah gitu ya. Ya kayak Berkontribusi, tapi nggak senangnya itu tadi prosesnya. prosesnya. Wah, itu luar banget ya. Iya. Iya. Ada cerita seru nggak Kang? Selama jalannya syuting ini mobil gimana Kang? Oh, Apa pernah lecet kah atau misalnya ya kalau lecet Ada- jangan disebut lah ya. pasti lah ya. Sampai pecah kaca. Kaca yang depan itu pecah. Jadi memang gini, ada Kaca depan. Ada ya, kaca depan. Jadi ada satu scene yang memang kaca itu pecah. Ya. Tapi kan waktu itu tuh saya bilang gimana nih? Kan ada tim apa ya? Tim kreatifnya. Yang kreatifnya. Ya, propertinya gimana ini ada. Oke, kaca aslinya copotin. Dikasih kaca dummy yang memang untuk dipecahin dan pecahannya berbeda. Oke. Rencana udah jalan nih. Sebelum masuk scene itu kacanya udah pecah duluan. Seriusan udah pecah duluan? Gara-gara ya ada kecelakaan kerja lah gitu ya. Tidak sengaja lah ya. Nggak sengaja gitu. Jadi pecah duluan ya udahlah. Oh gitu. Wah udah. Tapi ya kaget nggak kaget, kesel nggak kesel ya sudah lah. Ya. Ya kan yang namanya istilahnya sebuah perjuangan tuh harus ada pengorbanan. Ya, benar. Yang penting ya udah. Tapi ya itu tadi ada sebuah kejadian aneh gitu ya. Jadi pada saat kejadian kaca itu pecah, itu semua, jadi dari mulai sutradara, produsernya, kemudian kreatif, pokoknya semua yang bertanggung jawab di film itu dari Jakarta menyempatkan diri ke Bandung. Jadi tiba-tiba saya telepon, bisa ketemu nggak malam ini? Saya bilang tumben-tumben ya, kita makan malam, gue pulang nih katanya. Ya, kita lagi ke Bandung nih, tim itu. Saya sih awalnya nggak kepikiran, tapi ada firasat nih, ya ada apa gitu ya, ada perasaan nggak enak gitu ya. Ya udah diikutin. Setelah ngobrol panjang kali lebar, ternyata mereka itu sudah tegang dari Jakarta karena apa? Ingin menyampaikan bad news. Itu ya tadi ya, Kaca yang dia kaca pecah. itu ya. Tapi Ya. penyampaiannya halus berarti. Luar biasa lah. Jadi udah harus ketemu ya. Sampai semuanya datang. Ya, jadi saya appreciate sekali dengan profesionalismenya produser Ya. dan timnya ini. Turun tangan Jadi, langsung ya? Ya, turun tangan dan sangat menghargai. Mobil ini bukan hanya sekedar mobil, tapi ya buat saya dan mungkin buat komunitas ini mobil ini punya nilai lebih. Jadi saya juga kaget gitu, justru kumpul semua endingnya adalah menyampaikan, minta maaf dulu, terus menyampaikan bahwa kaca pecah. Iya. Ya udah. Pada saat itu hati terluka banget ya. Ya pokoknya kesel nggak kesel. Tapi sekali lagi ternyata ya itu tadi ada berkah. Ada berkah. Jadi sebelum disampaikan cerita itu, jadi kisah bad story itu. Bad story-nya ya. Saya sempat kontak dengan ada salah satu teman pehobi juga, pehobi mobil W201 ini. Jakarta, ngobrol-ngobrol dia bilang, "Bro, gue mau masukin kaca nih dari Thailand. Kaca apa? Kaca depan, baru. Harganya segini, mau bareng nggak?" Nah, Oh, pas banget ya. iya, saya bilang, "Oh, ya karena nilainya agak lumayan lah ya." Saya bilang, "Ntar lah pikir-pikir dulu, kaca saya masih bagus." Bocoran dong, berapa? Ya pokoknya Ingin dulu. tahu nih kaca. Di atas 5? Jauh di atas. 10? Di atas lagi. 15? Di atas lagi. Ya udah itu pokoknya Wah, gila lumayan. ya. Kaca doang lah, ratusan berarti bisa ya? Enggak Ya, masih di bawah 50 berarti ya. Ya, pokoknya Di atas 20, di bawah 50. Ya, maaf. Yang enggak sampai 20 lah. Nggak sampai 20 ya? 20 ya segituan lah. Kaca doang. Kaca depan. Baru ini ya, baru. Terus dia, mau bareng nggak nih? Biar kalau banyak shippingnya lebih murah. Ya. Harganya juga lebih murah. Oke, ya udah saya bilang, "Taruh, kaca saya masih bagus." Itu jawaban saya. Oh, sebelum pecah ya? Sebelum saya dapat kabar pecah. Oh, sekian iya. jam. Sekian jam ya? Kemudian begitu dapat kabar itu ya saya agak kok bisa pecah sih saya bilang gitu ya. Tapi ya udahlah, udah pecah mau diapain lagi ya.
Ya udah, terus ya mereka menyatakan udah kita tanggung jawab, silakan cari. Ya, Oh, emang mau gitu kita ya? cariin atau ya udah nggak usah. Saya bilang udah tenang aja, nggak usah pusing. Oh, udah tahu tadi. Antara seneng dan enggak juga sih. Sambil ngobrol saya WA teman saya, bro sekalian. Bener kata gue Saya ngomong pecah, ini tip juga deh sekalian. Oke, jadi Saya sampaikan ya udah, yang penting bisa istilahnya ada penggantinya Iya. dengan memang barangnya ori juga. Ya udah nggak ada Iya. masalah. Gitu kan. Iya sih. Jadi itu bisa dicari kayak di pasar ini ya, Oh, pasar. jarang. Glodok gitu Ya agak jarang gitu. Jarang ya? Agak jarang atau pakai buatan lokal ya beda kualitas. Beda kualitas pasti ya. Wah, Ya. seru banget. Jadi itulah ada kisah-kisah Ada seru kisah ya, ya. ada kisahnya. Makanya jadi Kang Zaki tadi akhirnya mau menggunakan mobil atau meminjamkan mobil ini di film Tulah ini ya tadi Ya. ya, biar ikut memajukan perfilman Indonesia ya. Yes. Settingannya juga pas berarti ya. Yes. Settingannya juga pas, jadi ya cocok lah ya buat. Jadi pengen cepet-cepet nonton film ini, pengen lihat nih kehadiran si Nah. W201 ini nih. Kita nonton sama-sama ya film Tulah ini karena apa? Terus terang walaupun saya terlibat langsung dalam proses produksi, saya juga belum dapat bocoran. Belum ada bocoran ya. Jadi spoilnya tuh baru dikasih dikit-dikit. feel-nya. Ya kalau saya sih mungkin lebih ke, wih mobil saya nih. Gitu ya. Kalau orangnya pasti itu mobilnya yang masuk nih. Ya kan, ya ada sebuah kebanggaan. Pride. Ya ada pride sendiri. Ya. Berarti ini kalau dijual harganya lebih tinggi lagi. Nggak jadi beli, terus harganya sudah mahal ya. Oke, jadi filmnya ini kira-kira bulan apa ya tayangnya, Kang? Septemberan ya. Katanya September atau September. Oktober lah gitu. Wah, Tribuners tuh nonton film Tulah. Di film Tulah ini ada mobilnya Kang Zaki ya. Mercedes W201 Ya, 190E. 190E. Wah, ini mobil tahun 90 89. 89 ya. Ya. Wah, keren banget tuh udah lihat ya mobilnya ya, Tribuners ya. Wah, Kang Zaki kayaknya waktu juga udah habis nih. Ya. Ngobrol-ngobrolnya juga Seru ya? Seru banget, sebenarnya masih banyak yang mau saya tanyakan, cuman karena waktu juga udah habis ya. Tapi kita coba mobilnya, Kang ya. Kapan-kapan nanti Pengen- kita putar. Kita putar ya. Ya. Siap. Berarti di next video kalau gitu ya. Oke. Di bonus mungkin itu ngobrol saya dengan Kang Zaki yang tadi punya mobil Mercedes-Benz W201 190E. Wah, udah bisa ya. Yang bisa dikenal dengan Baby Benz mungkin ya. Yes. Dan ini bakal hadir ntar di film Tulah di bulan September nih. Tunggu aja pokoknya di video-video selanjutnya. Bakal ada ya spill dikitnya Kang Zaki ya. Ya. Kang Zaki, terima kasih banyak Oke, loh. thank you, Mas. Sukses Waktunya ya. sukses selalu nih. Pokoknya jangan lupa kalau mau jual murah ke saya. Oke, kalau gitu saya Ginan pamit dulu. Teruskan lagi program Coffee Morning selanjutnya lagi. Tunggu lagi di video selanjutnya teman-teman ya. Dadah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.